ada berapa persen terus pindah. Oh, berarti ini nanti hilang. Iya. Begitu pindah ini berarti delete. Iya. Oh, berarti ini bukan copy paste tapi cut Mindahin. paste gitu ya. Iya. Betul. Jadi yang dipencet tombolnya yang ini. Jadi tadi kan monitornya seperti ini. Terus ini kita tinggal kita tekan ini, terus nanti kita tekan yang ini. Nah, terus ini yang ada tombolnya yang SD card pindah ke USB, terus kita tekan sampai putihnya lewat. Terus dia otomatis keluar. Nah, ini kalau seandainya mau ngapus yang di SD card, kita mau hapus tinggal kita hapus. Jadi menunya di sini tadi ya, menu. Iya. Menu, terus ini kalau dipencet lagi nanti beda Menu, menunya. iya menu berikutnya. Hapus. Ini menu berikutnya. Ini Ini brightness sama kontras. Ini kalau brightness sama kontras ini kalau udah dipasang sih. Iya. Ini berarti menunya di sini banyak ya. Oh ya. Nah, terus contohnya misalnya ukurannya kita mau duanya ini sama kan dihidupkan tiganya seperti kamu ini ya. ukurannya beda nggak? Terus kan Sama ini ya? untuk cara Itu 2 pasangnya mili. Itu 3 mili ini berarti. bisa untuk dua ya, dua. Jadi 3,2. untuk fleksibel Yang masih ada sama saksennya. sekaligus untuk si rigidnya atau video belum close-up-nya. Ini masangnya dari 4 itu putih untuk ET nomor ketemu berapa yang hitam. paling kecil? Putih ketemu hitam, megangnya seperti ini. Jadi jangan yang hitamnya tapi yang abu-abu gininya. Oh, ini yang Dia punya bisa kita nih. di sini ataupun di belakang. Coba. Oh ini yang Coba. bronkoskop ya? Di belakang. Iya, ini kita intubasinya pakai ini. Oh, di bawah. Maksudnya Di bawah. ini kan punya Iya. bareng-bareng. Aku mau punya buat anestesi Sebentar. sendiri. Oh, iya. Tapi kamu kualitasnya jangan lebih rendah daripada ini, maksudku gitu. Punya kakak berapa? Tiganya punya kakak sama kayak ini atau lebih besar? Jadi Iya. jangan dari sini, ini dari sini, Iya. dari ujungnya. Nah, terus ini untuk tampilannya seperti ini. Terus nanti sebelum digunakan biasanya di wet balance. Jadi kan semua di wet balance. Nah, kita ke media warna putih. Contohnya kasa karena ada kasa ini. Nah, terus ini bisa ditekan yang di sini. Yang di nomor 2 ini. Tengah. Iya, kita tekan sambil melihat monitor sampai dia kedip. Nah, itu dia udah di wet balance. Untuk foto dan video bisa dari monitor, bisa juga dari handle. Kalau yang atas ini untuk ngevideo, kita tekan terus nanti dia akan ngevideo. Tandanya mana? Tandanya nanti main. dia modelnya seperti ini. Hmm. Nah, terus nanti kalau untuk nge-capture kita bisa tekan yang di bawah ini. Capture, tekan, terus nanti dia tandanya kedip. Kalau capture. Kedip terus ada ininya nggak? Shootannya apa hasilnya? Nggak Kedip muncul aja. ya? Nggak muncul. Kita munculnya ngelihatnya dari sini. Dari hasil foto tadi. Nah, ini untuk naik turun hasil gambarnya. Kalau- Terus kalau mau ngapus tinggal kita tekan. Kalau tadi video on terus off videonya gimana? Bisa ditekan dari ini juga. Contohnya gini. Tadi kan onnya dari sini nih, atas On-nya gini. on video, terus off video. Ini biasanya dia mau lagi ini. Nanti juga dia menekan tombol off-nya juga dari sini bisa. Oh ya. Seperti itu. Nah, ini untuk fleksibelnya. Lalu kalau untuk melihatnya dia bisa dari sini foto video. Terus ini untuk white balance. Nah, kalau yang jadi white balance bisa dari handle ini, bisa juga dari sini. Nah, terus kalau yang ini mindahin dari SD card ke USB. Kalau yang ini biasanya dia untuk saturasi. Nah, yang ini untuk menghapus semua data yang ada di SD card. Saturasi apa maksudnya? Saturasi dia biasanya jarang di utak-atik sih, Bu. Nggak dipakai. Ada ininya, ada portnya. Iya, atau enggak kabelnya? ada portnya. Dia cuma tampilan untuk tampilannya aja. Nah, terus kalau yang ini untuk brightness sama kontras biasanya jarang diatur lagi sih. Nah, kalau ini yang pengaturan warna, dia juga jarang diatur. Maksudnya kayak warnanya kurang merah, lebih kurang hijau gitu. Nah, sedangkan ini untuk ngatur tanggal sama jam. Kalau ini kita tinggal atur. Sekarang tanggal 18 bulan 2. Itu jalan terus otomatis. Iya, dia ngitung counting. Terus yang Harus ngeset tiap. iya kayak enggak. terus, Jadi pas pertama kali banget udah di set Iya, itu udah iya. seterusnya.
Terus yang ini informasi software ini berapa, dia masuk versi berapa itu ada jelas. Nah terus ini kalau seandainya untuk ngerotate, jadi kan dia sekarang misalnya kayak gini Bu, terus tanpa saya harus balik ini nanti dia ngerotate tuh, jadi dia ngerotate tampilannya aja gitu. Terus kalau yang ini kalau untuk merubah dari seandainya saya mau pakai fleksibel terus pindah ke video layar mouse. Terus kalau yang ini untuk tutorial singkatnya juga ada dari sini. Seperti itu. Untuk cara pasangnya dan sebagainya juga sama. Seperti itu. Nah, kalau setelah selesai pemakaian, ini kita lakukan kita ada pre-cleaning sama cleaning. Nah, pre-cleaningnya juga ada pre-cleaning kering sama pre-cleaning basah lalu cleaning. Nah, setelah selesai itu biasanya kita swipe pakai air steril atau RRO boleh, tapi jangan NaCl karena mengandung garam. Kita swipe bagian luarnya, terus kita suction air steril sekitar 50 atau 100 cc. Terus sudah di suction, itu kan udah selesai pre-cleaning kering ya Bu ya. Terus kita mau pre-cleaning basah. Nah, pre-cleaning basah masuk ke enzimatik atau deterjen. Nah, ini kita cabutnya yang abu-abu ini. Nah, terus kita lakukan liquid tester. Nah, biasanya pas lagi pada saat masuk deterjen itu yang pre-cleaning kan kita tujuannya kayak untuk ngeluarin mukosa yang bagian dalamnya nih, kan yang di luar udah bersih. Nah, terus kita mau ngelakuin yang di bagian dalamnya nih, kita mau bersihkan sebelum kita masukin ke air atau ke deterjen atau enzimatiknya. Kita tes dulu kebocoran, apakah dia ada kebocoran atau enggak. Kalau seandainya ada kebocoran, dia berarti jangan direndam, terus kita hubungin dari AMC aja. Kenapa kalau terjadi kebocoran kita rendam terus makin bahaya? Soalnya kan takutnya kebocorannya ada di serat-serat ini Bu. Takutnya kalau di serat-serat ini ada kebocoran, maka kita rendam dia otomatis meluas kerusakannya gitu. Jadi untuk meminimalisir itu, ini kita tester. Ini kita di antara 140 sampai di 200. Kita tekan. Nah, ini kita tunggu sekitar 3 sampai 5 menit. Sambil kita tunggu, ini kita mainin angulasinya naik turun. Terus pas naik turun gini kita lihat juga jarumnya apa turun atau enggak. Jarumnya mana? Ini. Jarum ini dia turun atau enggak. Jadi kan kadang kan kalau lurus dia enggak turun nih. Terus pas kita naikin turunin dia turun. Nah, berarti kan dia kebocorannya dia ada di bagian pas angulasi itu kan. Terus ini misalnya indikasinya nggak bocor, dia jarumnya tetap gitu ya. Iya. Nggak bergerak ini. Iya. Bergerak paling dia nggak turun drastis. Dia maksudnya ada batas toleransi sekitar 5%-an. Gitu. Ini kan udah nggak. Kalau ada penurunan juga penurunannya berapa ini garis doang kan, tapi nggak secara turun. Kalau seandainya misalnya ini udah nih Bu ya, ini udah terus kita buang, kalau ada kebocoran dia biasanya turunnya gini gitu. Jadi kita pompa dia turun gitu, nah ini udah selesai terus kita buang. Lalu ini kayak suction, yang tadi tombol suctionnya kita masukin ke deterjennya itu, ini kita masukin. Terus kayak tadi ini buat masukin ETT kita masukin. Terus ini bisa di luar dari si chamber atau yang di di deterjen itu, ini di luar ini. Jadi ini semua bisa masuk ke chambernya si deterjen. Dekontaminasinya ya. Ini deterjennya dulu. Terus ini dicopot, berarti ini nggak boleh. Yang ini nggak boleh. Iya, ini jangan masuk ke air. Nah, ini aja ya. Ini tapi kalau yang ini boleh. Nah, terus habis itu baru kita bisa sikat. Kan takutnya mukosanya dia kan kalau kita seandainya tadi suction gitu doang nggak kurang kan.
Terus ini bagian dalamnya kita bisa bersihin. Nah, ngebersihinnya itu dia kan keluar gini. Biasanya ada mukosa yang nempel di sini, kita bisa pakai sikat halus. Jadi pas kita keluarin kan dia nggak balik lagi masuk, mukosanya nggak masuk lagi yang kotor itu. Jadi kita bersihin. Terus juga jangan nyikatnya itu bolak-balik. Maksudnya itu kayak serak-serak gitu. Jadi dia harus keluar, terus kita bersihin, terus kita keluarin lagi. Sampai keluar baru kita masukin lagi gitu. Nanti kalau udah sekiranya sudah bersih, lalu kita spooling pakai si ya spatnya si deterjen itu. Jadi kan tadi kita udah sikat-sikat nih, terus kita bilas bagian dalamnya pakai Lewat spooling. sini juga ya? Iya, lewat sini. Spooling yang sekitar 20 cc miring. Nah, terus sudah selesai, lalu kita bilas air steril baru masuk ke DTT. DTT kayak contohnya mungkin si Dek atau si Dek Opa atau tergantung rumah sakit yang ada gitu. Terus baru kita masukin ke ini DTT-nya. Jadi sebenarnya ini secara prinsipnya pembersihannya sama kayak punyanya bronkoskopi sih. Gitu. Jadi hati-hati. Cuman ya kita sih selama ini kan nggak pernah ikut kalau yang bronkoskopi kan yang ngurusin yang perawat bedah. Oh iya. Anestesi kan nggak pernah ikut. Udah sih, nanti kita tunggu, misalnya kita DTT nih, kita tunggu tergantung rekomendasi dari cairannya. Ada yang 6 menit, ada yang 15 menit, itu tergantung dari cairannya. Nanti kalau udah selesai baru kita keringin, kita bilas air steril dulu baru kita keringin. Keringinnya pakai kasa aja. Kasa. Karena dia nggak boleh, sebenarnya bisa pakai kompresor, tapi kompresornya nggak boleh yang dari outlet, yang dia kompresornya itu maksimal 0,5 PSI tekanan nih, gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada, alternatifnya pakai spet kosong buat buat ngeringin bagian dalam. Berarti nggak apa-apa ya pakai spet kosong Nggak apa-apa. di spool dari situ ya? Iya, untuk Sampai ngeringinnya. udara. Iya. Terus nanti kalau udah selesai ini kan posisinya udah di desinfektan. Ini kita bisa masukin ke ke koper lagi ataupun ke lemari. Yang penting asalkan dia bagian ujungnya ini pokoknya kering aja. Semua ini catatannya harus kering. Soalnya kalau nggak kering nanti terjadi jamuran. Tuh, nanti ini kalau seandainya mau ada lemarinya bisa lemari gantung ditaruh, tapi biasanya di bawahnya kayak ada kasanya supaya dia nggak terbentur. Oh iya. Jadi cara pegangnya juga dia nggak boleh menjuntai ke bawah gitu, soalnya takut si ininya itu kebentur. Jadi megangnya kalau nggak gini gitu.